Pemirsa, sekelompok gerombolan bermotor melakukan aksi pembegalan terhadap 2 orang warga di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, aksi pembegalan terekam kamera CCTV setelah melukai korbannya. Para pelaku merampas motor milik korban. Video yang telah beredar di jejaring sosial memudahkan pihak kepolisian Polres Cimahi untuk menangkap pelaku. Kurang dari 1 kali 24 jam, 12 orang pelaku berhasil diamankan. Mayoritas pelaku adalah anak di bawah umur. Mereka mencari korban secara random ataupun acak yang mereka temukan di jalan. Sekelompok remaja bermotor melakukan penyerangan terhadap sejumlah remaja lainnya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Aksi penyerangan sekelompok remaja itu terekam rekaman kamera pengawas CCTV. Para pelaku menyerang sejumlah remaja yang sedang nongkrong di pinggir jalan Desa Lekopancing, Kecamatan Tandra Lili, Kabupaten Maros. Para pelaku melakukan pengeroyokan dan melepaskan beberapa anak panah kepada pemuda yang berada di pinggir jalan itu sehingga bentrokan pun tidak terhindarkan. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan 2 anak panah busur yang diduga digunakan saat aksi penyerangan. 2 orang remaja menjadi korban pengeroyokan. Belum ada konfirmasi ke kantor juga. Iya. 4 anak di kawasan Binong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat tenggelam di Sungai Cikapundung saat sedang bermain. 3 anak berhasil diselamatkan sementara 1 bocah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Seperti inilah detik-detik petugas rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung, Jawa Barat yang berhasil menemukan seorang anak berusia 9 tahun yang tenggelam di aliran Sungai Cikapundung, kawasan Binong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung pada Sabtu siang. Korban berhasil dievakuasi dari dalam sungai dengan kedalaman sekitar 5 meter. Sementara seorang warga bernama Yudi yang sempat berupaya menyelamatkan 3 anak tersebut dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami kelelahan dan dilarikan ke rumah sakit. Jenazah korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga, sementara petugas dari rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung mengimbau kepada orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan tidak membiarkan mereka untuk bermain di aliran air. Gagal menyalip truk dari kiri, seorang wanita muda berusia 22 tahun pengendara sepeda motor tewas terlindas truk kontainer di Jalan Raya Daye Kolot, Banjaran, Kabupaten Bandung. Korban tewas seketika di lokasi kejadian lantaran bagian punggung hingga lehernya terlindas ban truk. Inilah pemirsa rekaman video CCTV dari sebuah toko di kawasan Jalan Raya Daye Kolot, Banjaran, tepatnya di dekat jembatan Sungai Citarum, Kecamatan Daye Kolot, Kabupaten Bandung yang memperlihatkan detik-detik terjadinya kecelakaan. Korban hendak pulang setelah bekerja. Setibanya di lokasi kejadian, korban mencoba menyalip truk kontainer dari sebelah kiri. Naas setibanya di lokasi kejadian, korban dan sepeda motornya justru terjatuh ke sebelah kanan saat menghindari jalan berlubang. Usai kejadian, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Welas Asih Balendah guna dilakukan pemulasaran jenazah sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sedangkan petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP. Empat kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Tol Ruas Ngawi, Kertosono, Jawa Timur.
4 kendaraan, bus pariwisata Bagong, bus Rosalia Indah, truk buah dan mobil minibus terlibat tabrakan beruntun di jalan tol, tepatnya di kilometer 576 Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Sabtu siang. Kecelakaan bermula dari adanya perbaikan dan pengaspalan jalan di jalur 1 dari arah Surabaya menuju Solo. Bus penumpang Rosalia Indah tujuan Malang, Jakarta kurang antisipasi dalam menjaga jarak sehingga menabrak belakang mobil. Truk buah terguling sementara sebuah minibus berwarna hitam yang berada di belakang truk ringsek tergencet bus dari belakang. Kondisi bus Rosalia Indah rusak pada bagian depan dan bus pariwisata Bagong ringsek di bagian belakangnya. Akibat peristiwa ini 3 orang mengalami luka-luka, yakni pengemudi mobil, pramugari bus, dan 1 orang penumpang bus langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Puluhan Banser GP Ansor Tangerang melakukan aksi demonstrasi di depan Mapolres Metro Tangerang. Mereka menyuarakan dugaan kasus persekusi Bahar bin Smith bersama rekannya yang hingga 4 bulan belum tuntas. Sejumlah pengamanan di gerbang kantor Mapolres Metro Tangerang diperketat. Dugaan pengeroyokan terjadi pada bulan September 2025 lalu saat acara peringatan Maulid Nabi. Usai acara terjadi kericuhan dan dugaan adanya persekusi. Sudah 4 bulan berlalu, kasus ini ditangani Satreskrim Polres Metro Tangerang membuat Banser GP Ansor Tangerang turun ke jalan untuk meminta kepastian hukum persekusi yang terjadi saat itu. Sementara pada Rabu 4 Februari lalu, Bahar Smith mangkir dari pemanggilan pertama. Kapolres Metro Tangerang mengatakan akan melakukan pemanggilan kedua pada Rabu 11 Februari mendatang terhadap Bahar Smith. Total ada 4 tersangka dan tidak menutup kemungkinan akan terus berkembang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri pengukuhan dan ta'aruf pengurus Majelis Ulama Indonesia periode 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Sabtu siang. Presiden menegaskan sinergi antara pemerintah dan ulama untuk memberantas kemiskinan serta melawan korupsi. Pengukuhan Dewan Pimpinan MUI Pusat masa Hikmat 2025-2030 dilaksanakan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Acara ini turut dihadiri oleh 46 pejabat tinggi negara dan tokoh nasional seperti Yusuf Kala, Menteri Agama Kiai Nazaruddin Umar, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam prosesi ini, Kiai Anwar Iskandar resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum MUI Pusat. Ketua Panitia Pengukuhan Nusron Wahid menyatakan bahwa kehadiran para tokoh bangsa ini merupakan bentuk dukungan terhadap peran ulama dalam menjaga moralitas dan keselamatan negara. Prabowo juga menghadiahkan tanah untuk dibangun gedung 40 lantai di kawasan elit Bundaran HI yang diharapkan dapat menjadi pusat peradaban dan diplomasi Islam di Indonesia. Pihak MUI menyambut baik komitmen Presiden dan berjanji akan terus mengiringi kebijakan pemerintah dengan fatwa serta arahan yang menjunjung tinggi kemaslahatan umat. Seorang wanita di Kabupaten Siak, Provinsi Riau ditemukan tewas secara mengenaskan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang wanita di Kabupaten Siak, Provinsi Riau ditemukan tewas secara mengenaskan. Korban diketahui bernama Etika Wina Ulina BR Sihombing yang merupakan seorang wirausaha. Ia pertama kali ditemukan oleh adik kandungnya yang datang ke rumah untuk mengambil air, namun melihat pintu rumah yang terkunci membuat sang adik merasa curiga.
Ketika adik korban memaksa masuk ke dalam rumah, ia pun melihat korban tergeletak di lantai dapur dalam kondisi tak bernyawa dan tubuh penuh luka. Ia pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kini polisi masih terus menggali dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Untuk mengupdate informasi terbaru, pemirsa kami ajak Anda terhubung bersama dengan Kapolsek Minas Riau, Kompol Syahrizal. Selamat malam, Pak Kapolsek. Selamat malam, Mbak. Pak, kami ingin tahu informasi terbaru yang didapatkan oleh pihak kepolisian mengenai penyebab kematian. Apa? Dapat kami jelaskan dulu, Mbak. Pada hari Rabu, tanggal 4 Februari tahun 2026, kami Polsek Minas telah menerima laporan dari keluarga korban bahwasannya ada penemuan mayat di sebuah rumah yang berada di Jalan Perawang, kilometer 2, Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Kemudian dari laporan tersebut, kami melakukan olah TKP di TKP dan diketahui identitas korban dengan nama Etika Wina Ulina Boru Sihombing, usia 44 tahun dan pekerjaannya swasta. Kemudian kami melakukan olah TKP di lokasi dan mengumpulkan alat-alat bukti seperti saksi-saksi yang ada di TKP. Salah satunya adalah saksi yang merupakan adik kandung korban. Kemudian setelah itu kami membawa korban atau jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Dan saat ini kami sedang melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi untuk mengetahui penyebab, motif, serta pelaku dari kejadian. Demikian, Pak. Ya, Pak Rizal, selain dari keterangan saksi, adakah barang bukti lainnya yang diamankan oleh pihak kepolisian, Pak Rizal? Beberapa barang bukti sudah kami amankan dari rumah korban untuk kami selidiki dan kami hubungkan nanti dengan keterangan saksi-saksi lain. Oke, sejauh ini apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa mengungkap secara keseluruhan peristiwa ini, Pak? Baik, kami dengan dibantu oleh Satreskrim Polres Siak telah melakukan tim gabungan untuk mendalami dari motif kejadian ini dengan mendalami keterangan-keterangan dari saksi yang telah kami periksa, kemudian mencari saksi-saksi lain yang mengetahui atau mengetahui dan mendengar terhadap kejadian yang ada pada saat itu untuk melengkapi alat-alat bukti lainnya. Demikian. Pak Rizal, adakah indikasi bahwa ada orang tidak dikenal yang merangsek masuk ke kediaman korban? Sampai saat ini kami masih mendalami, Mbak, untuk kepastian dari penyebab kejadian. Oke, apakah sudah ada hasil otopsi mengenai penyebab kematian korban sejauh ini, Pak? Alhamdulillah kami sudah mendapat hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara dan hasil medis itu menyatakan kematian disebabkan oleh akibat kekerasan tajam terhadap korban. Demikian. Baik, terima kasih Kompol Syahrizal selaku Kapolsek Minas Riau atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, selamat bertugas kembali, Pak. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas kumandang azan maghrib berikut ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jelang final Asia Futsal, kami akan mengajak Anda pemirsa bergabung bersama rekan kami ada Hafsah Syafira untuk memantau bagaimana persiapan di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat malam Hafsah, bagaimana suasana di sana malam hari ini? Ya, selamat malam Vera dan juga pemirsa. Tentunya ini menjadi malam yang sangat dinanti-nanti bagi masyarakat, di mana memang ini hitungan jam saja kita akan melihat bagaimana kick off pertarungan antara Indonesia melawan Iran dalam pemberian atau dalam pemilihan atau maksud kami adalah dalam perebutan piala
Asia Futsal 2026. Dan memang pemirsa, kalau kami melihat pantauan kami di sini, sejumlah supporter sudah mulai memasuki Indonesia Arena, baik supporter Indonesia maupun supporter dari Iran itu sendiri. Dan memang kalau kami melihat bagaimana kemudian pemain selama ini bermain untuk menuju ke final, ini sangat luar biasa, Vera dan juga pemirsa, mengingat bahwa kemarin Indonesia berhasil menundukkan Jepang dengan skor 5-3 pada babak semi final kemarin. Dan untuk mengetahui bagaimana kemudian antusias supporter, di sini kami sudah bersama dengan salah satu supporter yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat pertandingan malam ini Indonesia melawan Iran. Selamat malam Mas, Mbak, dengan Mas siapa? Mas Pandu. Mas Pandu, Mbak siapa? Vina. Mbak Vina. Oke, Mas Pandu, mungkin boleh nih diceritakan ke pemirsa TV One, melihat Indonesia dapat sampai titik final untuk sama Iran ini bagaimana melihatnya, Mas? Ya, kemungkinan timnas futsal sekarang hype-nya lagi naik ya, karena ya lagi naik-naiknya aja, karena antusiasnya juga lumayan tinggi, ya lumayan seru juga, makanya antusiasnya dari supporter ramai juga sih. Oke, kalau misalkan Mas melihat dari kemarin bagaimana gambaran pemain selama ini kan melewati berbagai pertandingan sebelumnya, mungkin boleh diceritakan dan siapa yang diidolakan, Mas? Kalau saya selama sejauh mengikuti futsal, ya perkembangan timnas futsal ini kayak lumayan signifikan, dari peringkat juga lumayan baik sih. Cuman kalau dari idola, saya ngidolain Wendy Bryan. Ya. Oke, mungkin boleh nih terakhir kita tebak skor. Ini kan sudah mau kick off sebentar lagi. Dari Mas melihat ini kira-kira berapa hasil skor Indonesia melawan Iran? Saya optimis 3-1. 3-1. Ya. Oke, kalau Mbak mungkin boleh tebak skor? 2-1 mungkin. 2-1. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas. Silahkan menuju tiketing karena sudah mau mulai. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat dan sudah mendengar bagaimana antusias masyarakat. Karena ini menjadi salah satu sejarah terbaru bagi Indonesia yang kemudian bisa masuk ke babak final dalam pertandingan atau perebutan Piala Asia Futsal 2026. Dan kalau kami melihat, namun memang track record dari Iran sendiri yang dapat dijuluki sebagai Raja Asia Futsal ini memang sangat luar biasa. Mengingat bahwa dari Iran itu sudah berkali-kali memenangkan Piala Asia. Kemudian juga melihat ranking dari Iran sendiri ini berada di posisi 5, sedangkan Indonesia berada di posisi 24. Namun itu tidak menutup kemungkinan dan tidak menutup kesempatan melihat bagaimana kemudian energi pemain sejak kemarin, kemudian konsistensi dan juga mental bertanding para pemain untuk bisa memperebutkan Piala Asia Futsal 2026. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti kami akan terus memantau bagaimana berjalannya pertandingan pada malam hari ini. Kembali ke studio. Ya, itu dia yang menjadi pertanyaan yang membuat semua orang penasaran. Apakah timnas futsal Indonesia ini bisa mencatatkan sejarah atau lagi-lagi Iran membuktikan dominasinya? Langsung saja kita hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Bung Hendry Nasir yang merupakan asisten pelatih timnas futsal periode 2011-2012. Terima kasih sudah hadir, ya, Bung. Terima kasih. Ya, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga kami ingin menyapa yang sudah terhubung bersama kami, VV Huta Barat yang merupakan mantan pemain timnas futsal. Selamat malam, Bung V. Selamat malam juga Mbak Windy. Selamat malam, Coach Hendra Nazim. Selamat malam, Bung P. Ya, tentunya ini menjadi pertandingan yang sangat dinanti-nantikan karena semuanya dikejutkan dengan bagaimana skillfulnya timnas futsal Indonesia. Bung V, boleh diceritakan sebagai mantan pemain timnas ini tentunya bagaimana persiapan dari para pemain melihat sampai dengan saat ini sudah melangkah ke laga final, Bung V? Iya, pertama saya mengucapkan selamat untuk Hector Suto dan juga untuk tim. Karena saya juga merupakan salah satu pionir di Piala Asia pertama di Indonesia tahun 2002 kala itu, dan sekarang kita lihat bagaimana perkembangan yang sangat luar biasa hingga kita bisa masuk sampai ke partai puncak, partai final. Walaupun hasilnya belum ada, tapi saya dan masyarakat percaya bahwa Indonesia sekarang sudah menjadi juara di mata seluruh masyarakat Indonesia. Melihat keberhasilan ini, saya pikir salah satu yang menjadi kunci keberhasilan dari Hector Suto bahwa di mana kita lihat penampilan yang sangat luar biasa dalam permainan pressure tinggi yang membuat akhirnya para pemain atau juga lawan-lawan yang dihadapi mereka tidak bisa mengembangkan permainan dengan pressure yang sangat luar biasa. Dan juga Hector Suto sangat pintar untuk meracik susunan atau juga strategi pemain, komposisi pemain yang dimainkan pada saat mereka melakukan kolektivitas permainan. 3-4 menit langsung melakukan rotasi. Itu menurut saya luar biasa.
Bung Hendra, sebelum Ya. kita membahas bagaimana persiapan menjelang dengan menghadapi Iran, tentunya kita harus evaluasi sedikit Ya. dengan Jepang yang merupakan tim besar juga di Ya, Asia, tapi ya. kita ini berhasil mengalahkan Ya. dan juga menekuk Jepang. Betul. Artinya ini bagaimana menurut Anda posisi mental dan juga fisik dari para pemain? Ya, ini sangat luar biasa ketika kita bisa mengalahkan Jepang ya. Bagaimanapun Jepang adalah tim besar di Asia dan mereka biasa mendominasi Jepang, Iran. Kita nonton begitu. Tapi dengan hasil kemarin itu satu luar biasa. Bagaimana keberanian yang pertama ya, keberanian tim kita untuk bermain melawan Jepang. Mereka sanggup duel 1 lawan 1, sanggup melakukan adu badan, bahkan melakukan sprint yang cepat, kemudian melakukan sebuah counter yang mematikan. Dan itu membuat Jepang hati-hati ketika mereka melakukan serangan. Ketika mereka gagal, kemudian tim kita langsung melakukan counter. Itu berbahaya, Mbak Windy. Ya. Dan tentunya kita juga harus membahas bagaimana para pemain ini selalu fokus dan bola itu tidak ada yang lepas dari Betul. Ya. mereka. Ya, jadi kita lihat ketika kita unggul 2-0, kemudian dikejar menjadi 2-2, kemudian sama, tidak ada wajah kepanikan, tidak ada kegalutan, mereka tetap tenang dan percaya pada taktik yang akan diberikan oleh Hector Souto. Mereka tetap bangun serangan, melakukan rotasi secara teratur, dan semua terjaga. Ketika semua terjaga, offense, defense, semua bisa diatasi, Mbak Windy. Bung Fe, kita ketahui bersama saat melawan dengan timnas Jepang ini, timnas Indonesia all out. Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap fisik mereka dalam menghadapi Iran, Bung Fe? Menurut Anda seperti apa? Bung Fe, maaf, boleh diulangi? Bung Fe? Iya, Mbak Windy. Ya, Tak boleh kedengaran, diulangi? Suaranya kurang jelas. Iya. Ya. Kalau kita melihat penampilan ketika melawan Jepang kan kita habis waktunya di perpanjangan waktu ya. Artinya memang di sini para pemain kita pasti begitu banyak menit yang dimainkan dibandingkan dari Iran. Iran bermain hanya 2 babak full time. Artinya kita memang memerlukan recovery yang cepat dan berharap para pemain semua dalam kondisi fit dan tidak mengalami cedera ya. Mudah-mudahan nanti bagaimana strategi dan juga taktikal yang dimainkan oleh Hector Souto semoga bisa meredam permainan dan juga para pemain shooter-shooter dari Iran dengan baik ya. Karena Iran mempunyai pemain shooter-shooternya yang sangat luar biasa. Iya. Shooter-shooter yang luar biasa ini yang perlu diperhatikan. Bung Hendra, betul. tentunya ini juga menjadi PR. Ya. Dan juga ada beberapa pemain yang mungkin harus diwaspadai. Nanti kita bahas selengkapnya selepas jeda ya pemirsa. Kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Bung Hendra, langsung saja kita lanjutkan perbincangan kami tadi. Dengan adanya Raja Aksia yang akan menantang ataupun yang akan kita hadapi nanti, ini apa saja yang perlu diperhatikan oleh para pemain kita? Ya, sama seperti yang tadi Bu Kofi bilang, kemampuan syuting dari pemain Iran itu luar biasa, Mbak. Mereka, jangkauan syuting mereka itu antara 12 sampai 15 meter. Itu bahaya sekali kalau mereka diberikan ruang untuk melakukan syuting yang langsung ke gawang. Artinya ketika ada hal seperti itu, pemain yang terdekat dengan lawan harus melakukan menempel ketat, mengganggu, dan artinya tidak membiarkan mereka syuting dengan gampang, dengan leluasa gitu, Pak. Jadi harus menutup alur syuting, line syuting, kemudian mengganggu kalau misalnya itu terjadi di flank, di posisi pinggir. Nah, ketika kita 1 lawan 1 lari, itu tidak bisa cuma hanya membayang-bayangin. Itu harus langsung Pepet. Nah, kalau perlu jatuh, jika memang diperlukan, dijatuhkan. Tuh, Mbak. Artinya, berarti man to man ini menjadi perhatian? Ya, itu yang menjadi kunci pada malam ini. Ketika mereka diberikan ruang untuk syuting, diberikan penetrasi ke dalam, itu bahaya sekali, Mbak. Berbahaya. Ya. Bung Fenat, jika dalam hal ini adalah strategi digunakan adalah man to man, artinya kondisi fisik dari masing-masing pemain, baik itu pemain dari Iran ataupun kondisi fisik dari pemain Indonesia ini seperti apa perbandingannya? Iya, kalau kita berbicara perbandingan ya untuk fisik dari Indonesia dan juga Iran, kalau ngelihat bagaimana kemampuan dan cara kita bermain total dalam 2x20, saya pikir kita tidak kalah ya. Cuman mungkin dari segi bentuk fisik tadi ya, mungkin kan besar-besar, mereka mungkin bisa menang dengan body charge. Nah, ini yang harus diwaspadai, karena kita tidak boleh terlalu dekat menempel pemain Iran, karena kita bisa gampang untuk di body charge, dan mungkin kita akan bisa lebih banyak melakukan delay dan mengintercept bola ya dengan kecepatan para pemain Indonesia. Saya yakin ya, dengan tactical dan juga strategi defense, high defense line yang dimainkan oleh coach Hector Souto, ini sangat luar biasa. Makanya kita lihat
setiap pemain minimal main paling lama tuh 3-4 menit dan terus melakukan rotasi sehingga akhirnya konsistensi untuk mempres lawan dengan tidak membuat mereka berkembang permainan, itulah yang berhasil dari sejak fase grup sampai ke fase knockdown di partai semifinal kemarin lawan Jepang. Dan sejauh ini semuanya apa yang dilakukan oleh Coach Suto semua cukup berhasil. Tapi kita juga punya kelemahan-kelemahan memang yang harus diwaspadai. Satu, masalah komunikasi. Tidak memberikan kesempatan lawan untuk melakukan shooting dari area luar, penalti area Habibie. Dan juga mungkin transisi yang cepat. Saya yakin transisi timnas Indonesia sangat baik dan mudah-mudahan ini bisa juga ditunjang dengan stamina yang memang mereka hanya ya praktis ya, recovery mereka tidak begitu banyak karena satu kali main terus istirahat terus harus main lagi di hari berikutnya. Jadi saya pikir mudah-mudahan recovery para pemain bisa lebih baik dan bisa menantikan penampilan terbaik pada partai final ini. Ya, Bung Hendra sendiri setuju apakah memang ini harus ada tempo yang tinggi dalam permainan kali ini? Lantas bagaimana menurut Anda? Ya, kadang-kadang kita mengikuti irama pertandingan yang dikembangkan oleh lawan. Itu yang kita membuat kadang terlena. Tapi harusnya kita mengambil peran terdahulu, kita mengontrol situasi, kontrol pertandingan, dan kita tahu bahwa Iran tim yang mungkin di ketika offense sangat bagus, jadi kita lebih tertib, lebih terorganisir dalam bertahan, Mbak. Artinya kalau satu bergerak, yang lain juga bergerak. Jangan sampai satu bergerak, yang lain masih kehilangan posisi. Nah, itu yang sangat berbahaya, Mbak. Artinya fokus dari para pemain ini benar-benar ditantang. Iya, betul. Siapa kira-kira pemain dari Iran yang harus diwaspadai? Ya, hampir semua sih, Mbak. Ketika mereka melakukan rotasi itu sangat bagus, semua pemain mempunyai kemampuan yang sama. Tapi kalau kita lihat dari siapa yang melatih di Iran itu, kita tahu Fahid Samsai, seorang pivot yang melegenda di Asia. Saya rasa mereka akan mencoba mengadop gaya Samsai itu. Mereka punya pivot seperti Ahmad Dabasi ya, itu sangat berbahaya pivot. Sama seperti yang apa yang dilakukan oleh Samsai zaman dulunya. Artinya ini harus diwaspadai orang yang dekat dengan Ahmad Dabasi, karena dia juga dekat dengan gawang kita, Mbak, karena dia di depan. Ya. Bung Fe, gaya permainan dari Iran sendiri ini seperti apa biasanya? Ya, kalau Iran ini kalau kita lihat memang dari dulu ya, dari zamannya Fahid Samsai ya, juga pernah berhadapan dengan saya di Piala Asia 2002. Ini mereka mempunyai kolektivitas permainan ya. Kalau kita berbicara skill, saya yakin Indonesia skill juga cukup bagus dan kecepatannya. Karena kita badannya tidak terlalu besar-besar, tapi kita mempunyai kecepatan dan itu yang harus dimanfaatkan. Kalau Iran, mereka lebih bermain pada kolektivitas dan strategi. Taktikal mereka cukup bagus. Nah, ini juga pasti sudah ada kontra strategi dari coach Hector Tutu, sehingga akhirnya nanti pada saat melawan Iran, tentunya dari yang pertama, Iran itu sangat kuat dalam penguasaan bola. Sangat kuat dalam penguasaan bola, dan ini yang kita harus tetap waspadai. Dan kita tidak boleh terlena dengan cara permainan Iran. Dan inisiatif untuk melakukan pressure tinggi, saya yakin itu akan terus menjadi kunci dari Hector Tutu untuk meredam supaya tim Iran tidak bisa mengembangkan permainannya dengan begitu nyaman. Dan ini yang menjadi selalu kunci kemenangan Indonesia di setiap pertandingannya. Bung Hendra, kita ketahui dari segi fisik mungkin dari tinggi badan ataupun dari kekuatan ini kita kalah besar. Lantas apa ini sesungguhnya yang harus dilakukan oleh para pemain? Ya, kita punya kecepatan dalam sprint pendek ya, Mbak. Jadi kita punya kemampuan melakukan manuver pendek, dan itu bisa kita ambil nanti untuk keunggulan dalam ketika duel itu, Mbak. Ya, kemudian ketika itu berhasil kecepatan mengambil keputusan, ketika mungkin nanti kita tidak akan banyak punya peluang yang diciptakan, tapi efektivitas seperti dalam Jepang tidak banyak tapi berbahaya. Nah, kalau kita bermain di level tinggi ini melawan tim seperti Iran, untuk punya 5 atau 6 peluang itu mungkin susah ya, Mbak. Nah, tapi ketika kita punya 1-2 peluang, itu bisa dikonversikan menjadi gol melalui kecepatan akselerasi tadi, Mbak. Artinya ini harus dipotong-potong, ini bola yang panjang yang dilakukan oleh Iran tersebut. Harus cepat ya. Ketika kita bisa melakukan counter untuk melakukan transisi ke depan, itu harus cepat dengan kecepatan. Jangan kasih waktu mereka untuk merebut kembali dengan kita bola ya, Mbak. Jadi langsung sendiri atau 1-2 pemain ke depan untuk melakukan finishing. Baik, Bung Fe sendiri melihatnya dengan adanya kesempatan yang dilakukan oleh Iran untuk yang memang kecenderungannya adalah mungkin selalu menyerang. Apakah Indonesia ini lebih baik untuk bertahan ataukah juga melakukan power play ataupun menyerang secara keseluruhannya? Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau berbicara strategi power play itu adalah di mana situasi mungkin kita tertinggal ya. Mungkin itu akan digunakan. Tapi kalau saya melihat ya, bagaimana cara meredam permainan dari Iran sendiri yang mempunyai kemampuan fisikal yang cukup bagus, mereka punya teamwork yang cukup bagus, mereka punya shooter yang cukup bagus, sama punggung 9 dan juga kaptennya. Dan saya pikir ini yang harus menjadi kunci di mana kita harus tidak lengah 1v1
timnas Indonesia harus kuat, dan kita jangan sampai mereka bisa memberikan bola-bola di in behind, ya, dimana munculnya tiang-tiang kedua ini kadang membuat para pemain Indonesia agak sedikit lengah. Nah ini ya, komunikasi paling utama bisa dilakukan dari Habibie sampai pemain-pemain yang ada di pivot, di anchor, sama juga di flank ya, sehingga akhirnya semua pemain bisa menjalankan disiplinnya di sepanjang pertandingan. Jadi kalau kita lihat memang sangat ya, kita tahu Iran adalah tim di mana mereka peringkat 5 dunia, 13 kali mereka menjuarai Piala Asia. Tentunya bukan pekerjaan mudah juga buat Indonesia, tapi saya yakin dengan kekuatan yang sekarang yang dimiliki, Indonesia mampu untuk bisa mengimbangi Iran. Ya, Bung Fenat sendiri melihatnya siapa ini pemain yang bisa diandalkan oleh timnas kita? Nanti dijawabnya selepas jeda ya, Bung Fe. Kami masih akan kembali pemirsa. Ada masih bersama kami, Bung Fe. Kalau menurut Anda dalam pertandingan nanti malam, siapa nih kira-kira pemain yang bisa diandalkan oleh timnas kita? Ya, kalau saya melihat bukan 1-2 pemain ya, saya pikir kolektivitas sangat dibutuhkan. Karena kita lihat setiap pemain yang dimainkan mereka selalu tampil totalitas dan semua bisa menjalankan strategi yang cukup bagus dari Hector Suto. Saya pikir mungkin seperti biasa, formasi pertama mungkin Habibie, ada Iqbal, terus ada mungkin di sana Ais ya, Rizky Javier, ada Firman, dan juga ada Israr Megantara biasanya ya, menjadi line up pertama. Tapi saya pikir kunci dari permainan adalah bukan hanya 1 atau 2 orang, di mana setiap pemain bisa bermain kolektivitas dengan apa yang diinginkan oleh coach Hector Suto. Dan selama ini kita lihat, tidak ada pemain yang dianggap bintang di dalam tim nasional ini, sehingga akhirnya mereka tampil sangat luar biasa. Semua lapisan mereka sama kualitasnya, dan akhirnya itu lebih membuat Hector Suto gampang untuk bisa meracik dan juga membuat strategi dengan baik. Baik, Bung Hendra, kita ketahui bersama juga bahwa kita adalah tuan rumah. Artinya supporter ini penuh untuk mendukung timnas kita. Apakah ini nanti juga akan menjadi penyemangat bagi para pemain kita? Betul sekali, betul sekali. Dengan ribuan penonton yang hadir pada malam ini, itu menjadikan sebuah sumber energi ya Mbak. Tapi tetap yang menentukan adalah pemain dari lapangan. Jadi bagaimana pemain mengambil energi itu untuk menambah diri mereka, tapi bahwa tetap ada di lapangan. Nah, kemudian kita juga itu adalah kolektivitas yang solid, organisasi yang bagus untuk bisa meredam Iran bersama-sama, Mbak. Jadi seperti yang Mbak bilang, tidak ada bintang, tapi ketika semua pemain dibutuhkan, mereka siap. Jadi ketika Hector Suto melakukan rotasi, dia tidak mikir-mikir lagi, nggak perlu lihat di bench siapa yang dimainkan. Mereka sudah punya ini diganti rotasi. Itu Mbak. Tapi kan kita ketahui juga, meskipun ada support dari para penonton, tapi jangan sampai ini malah justru sebaliknya, bukan menjadi penyemangat, tapi malah justru mempengaruhi mental. Bagaimana mental dari para pemain? Ya, dari game ke game yang mereka lalui, seperti mereka sudah siap. Mereka tidak terbebani dengan tekanan yang tinggi. Mereka sudah tahu bahwa mereka fokus pertandingan, fokus ke hasil. Jadi tidak perlu khawatir kalau tekanan ada di kubu kita. Tekanan ada di Iran, karena mereka juara tim besar, tim level 5 dunia, juara Asia 13 kali, berhadapan dengan tim Indonesia yang baru kali di final. Artinya ketika kita bermain dengan feel free, saya rasa semua kemampuan terbaik akan keluar, Mbak. Ya, Bung Fe, ini artinya apakah Anda setuju bahwa mentalitas para pemain timnas Indonesia ini sudah teruji? Iya, kalau bicara teruji, sangat teruji, Mbak ya. Kita lihat di mana mereka bisa berhasil menjadi juara di AFF kemarin di 2024. Terus di SEA Games mereka 2025 mereka juga mendapatkan medali emas, dan sekarang kesempatan untuk bisa mendapatkan juara di Piala Asia. Tentunya kalau kita lihat mentalitas dan juga bagaimana kepercayaan diri para pemain sudah sangat teruji. Itu yang namanya Jepang itu tim yang rajin masuk Piala Dunia. Tingkatnya juga lebih tinggi dari Indonesia, tapi bisa kita kalahkan. Artinya memang mentalitas anak sudah sangat teruji. Cuman mungkin satu, jangan terlalu overconfident. Betul sekali, kita mungkin akan didukung oleh begitu banyaknya penonton yang akan hadir. Justru malah ini akan menjadi menjadi beban mental berat bagi Iran kalau memang kita bisa tetap bermain dengan apa yang diinginkan Hector Suto, dan juga ditambah dengan dukungan dari para supporter yang akan kembali memberikan semangat bagi timnas kita. Baik, Bung Hendra, jika melihat ya antara Indonesia dan juga Iran, dari para pelatihnya ini, dari kedua pelatih ini, apakah memang strateginya serupa ataukah justru ada perbedaan yang mencolok? Ya, ada perbedaan, pasti ada perbedaan. Kita lihat latar belakang Pak Samse yang offense ya, dia secara pivot yang cukup kuat, artinya pemain mereka mungkin akan punya target untuk di posisi pivot. Sementara Hector Suto dia lebih mengandalkan pada kolektivitas. Terbukti ketika mereka
terakhir melawan Iran walaupun lawan Jepang dengan kondisi yang sangat-sangat melelahkan ya, tapi dia tetap bisa merotasi pemain satu persatu, dua-dua, atau akhirnya kualitas pertandingan di lapangan sangat terjaga. Jadi antara kolektivitas yang kuat akan berhadapan dengan individu yang ada di Iran nanti. Sementara di Iran? Ya, mungkin ada pemain dengan aksi individu yang bagus, yang mereka andalkan. Tapi ketika mereka bermain secara kolektif pun dengan tingkat tinggi juga, Mbak. Emang sulit ketika mereka tidak bisa dengan dengan bermain dengan grup, mereka akan bermain dengan skill individu. Nah, ini yang kita bisa harus antisipasi nih ketika mereka buntu dengan permainan kombinasi, tapi mereka kemudian akan bermain dengan skill individu. Nah, jadi kita rasa Hector Soto sudah siap untuk antisipasi itu, Mbak. Apa yang menjadi perbedaan antara Iran dengan lawan kita sebelumnya, Jepang? Ya, hampir bersama ya, tapi kita lihat bahwa Jepang sangat textbook. Baik. Sementara Iran mungkin mereka akan ketika textbooknya nggak berhasil, mereka coba dengan skill individu, terutama melalui tembakan jarak jauh, Mbak. Itu yang harus antisipasi. Artinya Habibie dituntut 1000% fokus. Karena ya ketika pemain Iran punya ruang sedikit saja untuk syuting, pasti akan syuting mereka. Pasti. Mereka punya kemampuan yang sangat prima di situ, Mbak Vini. Bu Fe, ini kan yang dikhawatirkan adalah dominasi dari Iran di lapangan. Ini bagaimana sesungguhnya yang harus dilakukan oleh para pemain timnas untuk mengantisipasi hal tersebut? Iya, saya pikir bukan jadi momok ya. Saya pikir apapun yang kita lihat mungkin lebih dari tim Iran, tapi akan bisa menjadi suatu motivasi di mana para pemain Indonesia harus bisa lebih tenang dan juga dengan mental yang tinggi. Mereka harus bisa menjalankan strategi, itu paling penting ya. Jadi artinya kita jangan melihat bagaimana sisi dari Irannya, tapi kita justru malah harus percaya dengan kemampuan kita punya tim sendiri. Justru kita harus bisa memaksa di mana Iran lah yang harus memperhatikan bagaimana sebenarnya dan juga taktikal dari Hector Soto nanti. Nah, biarkan mereka yang berpikir strategi dari Hector Soto sehingga kita tetap bisa menjalankan strategi yang ingin dimainkan. Dan satu lagi yang saya harap bahwa Indonesia kembali bisa membuktikan totalitas dengan cara bermain yang tetap sama, kolektif, dan juga mereka totalitas di dalam bermain, bertahan, dan juga menyerang yang sama-sama baiknya. Bung Hendra, kalau misalkan masalah disiplin dari para pemain seperti apa? Sangat bagus sekali. Mereka ketika kehilangan bola, mereka fight lagi. Jadi tidak membiarkan seperti Latvia kemarin ketika mereka duel, kalah bola, terus kejar. Dan juga ada cover-cover yang siap ketika ada pemain yang bisa dilewatin oleh pemain lawan. Itu situasi yang normal terjadi, tapi pemain yang lain mereka tetap reading the game. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi di depan dan di belakang sudah siap antisipasinya, Mbak. Jadi saya rasa dengan konsentrasi tinggi dan fokus tinggi itu bisa mereka tetap kontrol situasi, Mbak. Tapi dengan fisik yang mungkin agak berbeda? Ya, mungkin ya agak menguras tenaga mereka. Tapi kalau ini final, Mbak, jadi final itu semua sakit itu hilang. Kalau kita sebagai pemain itu ditanya, kamu mau main? Siap main. Walaupun sudah kelelahan. Udah. Tapi itu tadi, itu kembali ke mental ya. Jadi pemain terasa siap itu, Mbak. Tidak ada masalah dengan fisik. Iya, baik. Bung Fe, setuju apabila menghadapi dengan Raja Asia ini, mau selelah apapun para pemain timnas ini siap untuk bertarung, Bung Fe? Iya, setuju ya. Saya juga pernah merasakan seperti itu ya. Kalau kita berhadapan dengan tim yang memang di atas kita, yang namanya kaki sakit pun kita minta disuntik untuk penghilangan rasa sakit untuk bisa main, Mbak. Jadi saya pikir ini buat pemain Indonesia, ini kesempatan pertama. Now or never. Ini kesempatan pertama bisa lolos sampai ke Piala Asia atau ke final ya. Kita nggak tahu nanti mungkin di 4 tahun ke depan pada saat lanjutan Piala Asia berikutnya kita akan lolos atau tidak. Makanya ini menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan bahwa Indonesia levelnya sudah sama seperti Iran dan juga Jepang yang sudah kita taklukkan. Tinggal Iran sekarang. Bagaimana kita bisa menunjukkan kualitas dan bisa menjadi Raja Asia baru di kancah futsal. Iya, baik Bung Hendra, ini kan seperti bermimpi. Ini tim underdog bisa sampai ke final, Bung Hendra. Iya, luar biasa. Ini luar biasa. Jadi mungkin sebagian orang belum percaya ini final, tapi fakta ini final. Coba kita sudah melewati grup yang berat, ketemu Korea Selatan, ketemu Irak, kemudian Kyrgyzstan, kemudian di perempat final berjuang berat melawan Vietnam, kemudian masih final dengan Jepang, sekarang di final. Itu luar biasa. Dan ini sebuah pencapaian yang perlu kita apresiasi tinggi. Dan sekarang akan menentukan sekali. Selangkah lagi juara ini. Selangkah lagi juara, tapi track record dari timnas Indonesia dari generasi yang sekarang ini, apa ini yang bisa membuktikan bahwa mereka ini
telah berhasil sampai dengan saat ini? Apa yang menjadi keunggulan mereka? Ya, tentu bahwa menuju final ini coba pekerjaan yang dalam semalam jadi itu melalui tahapan proses cukup lama. Bagaimana tim yang generasinya Fernand tahun 2002, 2005 akhirnya semua berproses, jatuh bangun lagi, muncul generasi baru, latih lagi, akhirnya kita bisa seperti ini. Jadi itu sebuah rangkaian yang sangat panjang dan melelahkan dan yang juga butuh support yang tinggi, Mbak. Ya. Bung Fe sendiri melihatnya support apa saja yang mungkin dibutuhkan oleh timnas Indonesia agar bisa meraih hasil yang sempurna? Iya, ini menurut saya semua masyarakat Indonesia seharusnya memberikan support yang maksimal bagi para pemain yang datang langsung ke stadium. Ini memberikan support dengan totalitas tinggi hingga akhirnya bisa memberikan semangat kedua bagi tim nasional sendiri. Dan tentunya yang kita inginkan adalah apapun hasilnya, semua harus bisa mendukung timnas futsal Indonesia. Karena buat saya pribadi sekarang ini timnas kita dengan lolosnya ke partai final, ini mereka sudah juara, Mbak. Baik, Bung Fe. Sebagai kata penutup, Bung Hendra mungkin? Selamat berjuang dan tidak ada hal yang mustahil diraih. Iya. Menang atau kalah, sesungguhnya timnas futsal Indonesia ini sudah mencetakkan sejarah. Selamat berjuang untuk para timnas Indonesia, para pemain kita skuad Garuda. Terima kasih, Bung Hendra. Terima kasih juga, Bung Fedan, waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, bencana tanah bergerak melanda Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah pemirsa rekaman detik-detik ambruknya bangunan sekolah milik Pondok Pesantren Al-Adalah di Desa Padasari. Bangunan satu lantai ini rata dengan tanah akibat tanah bergerak. Bencana tanah bergerak merusak gedung sekolah, rumah warga, musola, juga akses jalan desa dan jalan kabupaten yang terputus di sejumlah titik. Akibat kejadian ini, ratusan warga mengungsi ke sejumlah pos pengungsian dan tenda darurat. Kemarin siang, banyak warga yang berupaya menyelamatkan barang-barang berharga miliknya hingga hewan ternak dari rumah yang terancam amblas untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Bencana tanah bergerak di Desa Padasari terjadi sejak Senin lalu usai hujan deras mengguyur wilayah ini selama beberapa hari. Lubang raksasa di Kabupaten Aceh Tengah kembali mengalami longsor, bahkan kedalaman longsor lubang raksasa mencapai 100 meter. Inilah detik-detik longsor lubang raksasa yang sempat rekam melalui video udara. Longsor lubang raksasa terus meluas. Selain telah menelan puluhan hektar kebun petani dan memutuskan akses jalan lintas Kabupaten Lubang Raksasa, ini juga telah menelan tiang sutet milik PLN yang jatuh ke dalam lubang raksasa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah mencatat kedalaman lubang raksasa tersebut telah mencapai 100 meter. Guna menghindari jatuhnya korban jiwa, pemerintah setempat telah mengeluarkan larangan agar warga tidak melakukan aktivitas di sekitar area lubang raksasa karena getaran yang terjadi bisa membuat longsoran semakin meluas. Misteri kematian satu keluarga di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Kepolisian Metro Jakarta Utara mengungkap tersangka ASJ 22 tahun meracuni ibu, kakak, dan adik kandungnya menggunakan racun tikus. Menurut polisi, perbuatan ASJ meracuni keluarganya sudah direncanakan. Tersangka membeli racun tikus pada 31 Desember 2025 dan kemudian meracuni ibu serta kedua saudara kandungnya pada 2 Januari 2026. Dari pemeriksaan polisi, tersangka ASJ mengakui perbuatannya karena dendam kepada keluarga. Tersangka merasa diperlakukan berbeda.
Polisi menyita beberapa barang bukti berupa panci yang digunakan pelaku untuk meramu racun, gelas, sendok, rekaman CCTV, serta ponsel korban dan tersangka. Tidak ditemukan adanya kekerasan fisik pada korban. Namun tim Poslapor Polri menemukan zat zinc phosphide atau senyawa racun tikus di tubuh korban. Lantas, benarkah motif perlakuan beda bisa jadi pemicu tindakan nekat membunuh anggota keluarganya? Kita akan langsung mendalami motif kasus ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda yang sudah hadir bersama saya di studio, ada Prof. Cik Juliati, sosiolog kriminolog UNJ. Selamat malam Prof. Cik. Selamat malam. Sehat Prof. Cik? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Selain Prof. Cik, juga kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan AKBP Onkoseno Gradiarso Sukahar, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Selamat malam Pak Kasat. Selamat malam. Oke, kita terlebih dahulu ke Pak Kasat ya. Pak Kasat, kami ingin dengar langsung dari pihak kepolisian pengungkapan kasus ini, motif dari pelaku melakukan pembunuhan terhadap keluarganya sendiri sebetulnya apa, Pak Kasat? Ya, gimana Mbak? Mohon maaf bisa diulangi. Oke, Pak Kasat, kami ingin tahu pengungkapan kasus ini, motif dari pelaku melakukan pembunuhan terhadap keluarganya apa, Pak Kasat? Oke, ya. Baik, jadi bisa kami jelaskan dari hasil penyelidikan kami, motif dari pelaku ini latar belakangnya adalah pelaku jengkel terhadap ibunya dan kakaknya yang perempuan karena pelaku seringkali dimarahi akibat dari perilaku pelaku sendiri yang sering tidak pulang ke rumah atau pulang terlalu larut malam. Kemudian dia juga jengkel dengan adiknya yang masih berusia 13 tahun karena beberapa kali terlibat perebutan HP. Oke, kapan pihak kepolisian mulai mencurigai bahwa pelakunya ini adalah anak kandungnya sendiri? Ya, jadi setelah kita melakukan olah TKP dan kemudian melakukan pemeriksaan baik fisik maupun psikis serta melakukan pemeriksaan wawancara interogasi kepada pelaku Sauki, di situ kami menemukan petunjuk-petunjuk kejanggalan-kejanggalan yang kemudian mengarah kepada pelaku dan juga ditunjang dengan bukti-bukti yang ada sehingga menguatkan kami untuk menetapkan pelaku ini menjadi tersangka pembunuhan terhadap anggota keluarganya sendiri. Oke, Pak Kasat, jelaskan kepada kami kronologis di mana pelaku ini memutuskan untuk melakukan pembunuhan berencana ini. Kapan kemudian ia bisa menemukan barang untuk kemudian membunuh keluarganya sendiri dan seperti apa begitu kronologis kejadiannya, Pak Kasat? Ya, jadi beberapa waktu sebelum dia melakukan memang sudah terjadi peristiwa-peristiwa di mana pelaku ini dimarahi oleh ibunya, dimarahi juga oleh kakaknya tersebut, kemudian juga ada sedikit konflik juga dengan adiknya. Dari rangkaian peristiwa-peristiwa itu kemudian akhirnya pelaku ini merencanakan untuk membunuh anggota keluarga lainnya, diawali dengan dia membeli racun tikus itu, di mana momen ini juga diperlihatkan dari pemeriksaan saksi dan kemudian dari keterangan pelaku sendiri, dia setelah membeli racun itu kemudian dibawanya ke rumah, pada saat yang bersangkutan mendapatkan kesempatan atau yang pelaku itu berpikir bahwa itu adalah momen yang pas, yaitu memanfaatkan momen merebus teh ini untuk mencampurnya dengan racun dengan tujuan untuk mengakhiri hidup para anggota keluarga lainnya tersebut. Oke, sejauh ini kan motif ini mengarah pada dendam, perlakuan tidak adil yang dialami oleh pelaku. Diceritakankah oleh pelaku seperti apa perilaku yang tidak adil yang dialaminya ketika di rumah bersama dengan orang tua dan keluarga? Ya, perilaku yang tidak adil tersebut adalah karena pelaku ini merasa sebagai
anak yang paling sering dimarahi daripada yang lainnya. Walaupun itu juga akibat dari perilaku pelaku sendiri. Oke, apakah pelaku juga menunjukkan tanda-tanda penyesalan begitu, Pak Kasat? Untuk tanda-tanda seperti itu mungkin masih kita dalami ya. Oke. Hingga saat ini kami masih fokus kepada proses penyidikan dan pemberkasan perkara sesuai dengan bukti-bukti yang sudah kita dapatkan. Oke, saya mau ke Prof. Cik. Prof. Cik, kalau kita melihat sejauh ini motifnya ini akibat perilaku dendam gitu, perilaku tidak adil yang dialami oleh pelaku. Seberapa sering sih kasus seperti ini terjadi, Prof. Cik? Baik. Masalah anak sekarang ya, kita lihatnya ke anak. Walaupun kalau dilihat usia anak itu sudah 22 tahun gitu. Kita masih menyebutnya anak. Kenapa? Karena anak-anak sekarang ini itu memiliki mental yang tidak baik gitu loh. Ya tidak seperti dulu. Kalau dulu kan anak zaman dulu itu mentalnya kuat gitu. Ya mungkin kalau sekarang tidak seperti itu. Sehingga baru dimarahi seperti tadi gitu kan. Dikata-kata dimarah kan, dia mengatakan dimarahi sama orang tua karena pulang malam, karena nggak pulang-pulang atau bagaimana. Itu sudah merasa dendam. Nah di sini berarti terjadi pergeseran maknanya dendam gitu loh. Antara dendam yang kita pahami selama ini dengan dendamnya anak-anak zaman sekarang itu berbeda. Nah hal itu juga menurut saya itu dipengaruhi karena lingkungan gitu. Karena lingkungan. Jadi dendamnya menurut dia mau mencari sesuatu pembenaran menurut dia dengan cara seperti itu. Kasus ini udah banyak. Kan contohnya kita lihat yang kemarin di daerah mana itu ya. Yang lupa saya ya, yang mengatakan bahwa dia dendam sama orang tuanya sehingga dia melakukan hal yang sama. Makassar kalau nggak salah ya, saya lupa itu. Nah ini kita melihat bahwa ini terjadi pada anak-anak kelahiran di atas tahun 2000. Kita sebut dengan Gen Z atau ya, Gen Z gitu ya. Nah ini menyatakan bahwa mental anak-anak tersebut gitu loh agak lemah gitu. Masa baru dimarahi sama orang tua kayak gitu langsung marah. Nah jadi dia melihat di sini bahwa apa yang dia lakukan, dia marah, dia dendam, yang dilakukan itu adalah pembenaran gitu. Ini menurut saya. Oke, tapi Prof melihat ini terjadi lantaran adanya tekanan sosial maupun tekanan ekonomi juga kah? Tekanan sosial dan tekanan ekonomi ya itu sebagai sekundernya ya. Yang pertama itu adalah lingkungan. Nah kita melihat di sini apakah dia berteman dengan orang yang memotivasi dia untuk melakukan hal tersebut. Ini kan pengaruhnya karena lingkungan sosial. Jadi dia adanya teori pembelajaran gitu loh. Dia belajar menurut temennya, kalau diselesaikan dengan cara begini, kelar deh, lo gak bakal dimarahi lagi, hilangkan aja. Mungkin seperti itu gitu. Sehingga dia akan mempelajari hal-hal yang menurut dia itu adalah benar, praktis gitu. Tinggal beracun tikus, mati. Kalau mati, selesai, gak ada lagi yang marahin. Nah, seperti itu. Adakah kemudian pola tertentu gitu, pola sosial ataupun kondisi psikologis yang bisa terlihat dalam kondisi seperti ini, dendam yang dialami oleh anak di dalam keluarga? Menurut saya polanya itu pola asuh. Pola asuh orang tua, mungkin orang tua itu belum menyadari terjadinya perbedaan mengasuh anak untuk anak-anak Gen Z dengan anak-anak yang pada zamannya. Nah ini mungkin berlaku untuk seluruh orang tua kali ya. Kita harus mulai memahami anak-anak sekarang itu ya anak-anak yang cantik di luar, di dalamnya tuh gak ada apa-apanya gitu loh. Kita melihat seperti itu. Sekarang misalnya dimarahi guru, langsung merasa bahwa sesuatu itu reaksinya luar biasa. Orang tua menanggapi guru yang salah. Sekarang orang tua memarahi karena dia gak sekolah misalnya. Teman-temannya mengatakan, alah kalau kayak gitu buang aja. Barangkali seperti itu. Nah jadi dia menurut anak-anak sekarang ini, apa yang dia lakukan itu adalah praktis, mudah, selesai. Seperti itu. Oke. Sejauh mana Anda melihat ini juga, tadi kan katakan pola asuh ya, kegagalan, kalau kita beralih kegagalan komunikasi antara keluarga satu sama lain, ini juga berdampakkah dalam peristiwa ini sehingga motif ini bisa terjadi? Kontrol sosial. Kontrol sosial itu harus dilakukan sebenarnya ya.
Nah, jadi ada kedekatan sebetulnya itu. Yang diinginkan itu sekarang adalah kedekatan antara orang tua dengan anaknya. Nah, kita dalam mempelajarinya tuh ada yang namanya kedekatan di teori terapis Haraski namanya. Itu anak itu ada 4 macam, ada 4 cara didekati, diberi tanggung jawab gitu. Bukan dengan yang sekarang itu kan orang tua barangkali marah-marah. Modelnya masih kayak dulu. Kalau dulu kan orang tua marah-marah, anak pasti nurut. Sekarang itu nggak perlu pakai marah gitu. Tapi dengan pendekatan, dengan kita mengetahui bagaimana diarahkan gitu. Tapi bukan dengan marah-marah. Kalau dengan marah-marah, ini dampaknya. Dia ngelawan akhirnya di luar dari yang diperkirakan. Mendekati anak atau menyelesaikan anak yang marah-marah, ya tidak seperti itu. Karena gini, ketika anak itu mengalami perkembangan, dia mengalami yang namanya masa tantrum. Nah, ketika dia masa tantrum itu orang tua kan sering-sering, kenapa sayang, langsung diadakan supaya anak itu diam. Padahal kalau yang sebenarnya ketika anak itu tantrum, biarin aja sampai puas. Nah, sekarang anak ini barangkali sedang menyelesaikan masa tantrumnya, sehingga dia melakukan hal yang salah. Oke, tadi kalau kata Prof ini kan soal pola asuh ya Prof ya. Ada nggak sih tanda-tanda awal yang mungkin bisa terdeteksi kalau anak-anak ini menyimpan amarah, kemarahan, menyimpan dendam gitu kepada anggota keluarga ataupun sekitar? Bisa kita lihat dari perilaku anak. Ya tadi yang saya katakan bahwa kalau misalnya orang tua itu dekat dengan anaknya, dia akan tahu perubahan anaknya. Gitu loh. Jadi misalnya kalau dia minta sesuatu, kita nggak kasih, kita lihat reaksinya itu anak seperti apa. Gitu kan, ketika dia marah sama marahnya, kita lihat marah seperti apa. Lalu kita tanya maunya apa, maunya begini, nanti akan begitu. Kalau kamu maunya ini, nanti akan seperti itu akibatnya. Nah tapi kan tidak semua orang tua mempunyai kemampuan seperti itu. Orang tua itu kadang-kadang kalau anaknya marah, tambah marah gitu kan. Nah akhirnya karena marah dengan marah, emosi makin tinggi, dendam. Seperti itu. Oke, baik. Seperti yang dikatakan oleh Prof Cik tadi, ini berkaitan dengan adanya pengaruh lingkungan sekitar. Kita juga ingin tahu apakah dari pendalaman dari pihak kepolisian juga ditemukan bahwa adanya pengaruh lingkungan dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini. Mencontoh apa mungkin? Nanti dijawab oleh Pak Kasat usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita, saya mau kembali ke Pak Kasat. Pak Kasat, kalau apa yang disampaikan oleh Prof Cik, ini mungkin motif peristiwa ini bisa terjadi karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Kalau hasil pendalaman pihak kepolisian seperti apa? Memang benarkah ada pengaruh lingkungan sekitar yang membuat pelaku ini kemudian melakukan aksinya? Jadi sejauh yang kami lakukan pemeriksaan, penyidikan memang kami masih hanya fokus pada bagaimana peristiwa ini terjadi dan motif yang dilakukan itu juga kami fokus pada motif yang muncul dari dirinya sendiri. Walaupun dari lingkungan, kami juga memeriksa beberapa saksi dari teman pelaku. Ada saksi yang pernah sesekali dicurhati oleh pelaku bahwasanya pelaku pada intinya tidak betah di rumah. Sebatas itu. Oke, karena begini Pak Kasat, ketika pelaku membeli racun tikus ini juga pasti kan ada yang kemudian mencontoh dari mana atau kemudian saran dari mana. Kira-kira ada nggak pernyataan yang disampaikan oleh pelaku untuk kemudian terfikir membeli racun tikus ini Pak Kasat? Ya, kalau dari pelaku sendiri mengenai racun yang digunakan ya itu pengetahuan itu dia dapatkan dari informasi yang dia dapatkan sehari-hari ya, bisa dari media manapun dan dia mengetahui bahwa racun tikus itu mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan fasilitas terhadap manusia sehingga dia memilih untuk menggunakan itu untuk membunuh 3 korban tersebut. Oke. Kita tahu sebelum ini akhirnya terungkap bahwa pelakunya adalah anaknya sendiri begitu. Pelaku ini sempat terlihat kaget dan juga sempat terlihat berduka juga Pak. Apakah ini adalah salah satu upaya dari pelaku untuk kemudian mengaburkan jejak begitu? Ya, yang jelas pada saat awal kita menemukan pelaku di TKP,
secara penglihatan yang bersangkutan nampak seperti lemas ya. Itulah mengapa di awalnya kami menduga pelaku ini juga merupakan korban, sehingga untuk memastikannya kita juga membawa pelaku ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Namun dari hasil pemeriksaannya ternyata pelaku secara fisik sehat dan pada tubuhnya tidak mengandung racun seperti yang ada pada minuman dan tubuh korban. Oke, saya mau kembali ke Prof. Cik. Prof. Cik, ini kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pelaku, sempat terlihat lemas begitu kalau kata pihak kepolisian, dan juga sempat terlihat sedih dan juga berduka setelah apa yang ia lakukan terhadap keluarganya sendiri. Menurut Anda seperti apa? Itu kan hanya alibi. Itu alibi. Nah, kalau dia bisa memperankan diri seperti itu, berarti dia sudah memiliki perencanaan yang luar biasa rapi. Karena kalau memang perbuatan itu karena istilahnya spontan, itu mungkin seperti itu. Tapi ini dia sudah memiliki rencana, dan agar supaya tidak tertangkap polisi, dia sudah berusaha untuk melakukan perannya. Oke, sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Dan ini seperti upaya untuk mengaburkan jejak. Betul, menurut saya seperti itu. Dia tidak bisa dikatakan ini lolos hukum karena berbagai macam hal gitu. Menurut saya tidak. Ini adalah benar-benar murni harus dihukum gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, apalagi pelaku tidak langsung mengakui begitu ketika awal ini terungkap. Betul. Dan tidak menyampaikan apa yang sudah ia lakukan gitu kepada keluarganya. Iya, itu berarti itu sudah perencanaan yang luar biasa matang. Jadi ini tidak bisa diampuni dengan mengatakan dia masih muda dan sebagainya atau terpepet masalah, nggak bisa. Ini sudah berat karena apa? Apa yang dia lakukan itu sudah sangat-sangat terencana dengan baik. Dan dia sudah melakukan perannya dengan sempurna. Maka dia dihukum yang seberat-beratnya. Menurut saya pasal yang kena waktu itu adalah pembunuhan berencana. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan aja. Dulu kan pasal 338, ini harus masuk ke pasal 340. Oke. Kita tanyakan soal pasal ke Pak Kasat. Pak Kasat, pasal yang dikenakan terhadap pelaku ini apa, Pak? Ya, untuk pasal kami memang menerapkan pasal pembunuhan berencana diatur dalam pasal 459 KUHP Nasional. Oke, ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya bisa hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara selama 20 tahun. Oke, jadi sudah tepat ya Prof ya pasal yang dikenakan terhadap pelaku? Iya. Oke, baik. Saya mau kembali ke Pak Kasat. Pak Kasat, mungkinkah dalam pendalaman pihak kepolisian juga menemukan adanya riwayat konflik antara pelaku dan juga keluarga yang mungkin juga para tetangga ataupun warga sekitar sempat mendengar adanya pertengkaran ataupun konflik antar keluarga? Ya, kalau petunjuk dan bukti-bukti ke masalah konflik kami ada buktinya, dan juga tadi yang sudah saya sampaikan ada teman dari pelaku yang sempat disurhati juga oleh pelaku. Oke, seperti apa Pak mengenai pertengkaran bahwa ataupun pelaku konfliknya? tidak berada di rumah, pelaku merasa jengkel dengan keluarga. Oke, jadi itu adalah pertengkaran ataupun konflik yang terjadi sebelum pelaku melakukan aksinya, begitu Pak? Sebelum melakukan aksinya. Oke, baik. Prof. Cik melihat peristiwa ada pertengkaran ataupun konflik sebelum pelaku akhirnya melakukan aksinya. Semakin kemudian jelaskah ini bahwa pembunuhan berencana, atau memang pertengkaran ini memicu dan membuat pelaku ini semakin yakin untuk melakukan aksinya? Kalau orang tua itu biasanya kan menginginkan anak itu menjadi yang terbaik. Nah, apa yang dilakukan orang tua? Ya bawel, cerewet, ngomel-ngomel, itu yang dilakukan. Kita semua perempuan seperti itu kok. Kenapa? Karena menginginkan tujuannya adalah satu, anak menjadi baik. Tapi sekarang mestinya orang tua juga belajar bahwa memarahi anak bukan dengan cara seperti yang zaman dulu. Yang langsung marah-marah, ambil sepatu buat mukul, atau ambil apapun untuk pukul, nggak bisa lagi gitu loh. Nah, kita harus dekati anak itu, kenapa dia bagaimana, kita cari solusinya gitu. Bukan dengan marah-marah seperti itu lagi gitu loh. Nah, begitu juga di tempat yang lainnya. Jadi kalau dia mengatakan tadi surat dengan temannya, mungkin temannya dia curhat kan. Oh, mama gue begini, ibu gue begini. Apalagi, mohon maaf ya, hidupnya kan dalam keadaan berdesak-desakan. Satu rumah kontrakan diisi berapa orang itu? Dia bertiga dengan ibunya berempat.
tentu yang namanya keterbatasan dia untuk berinteraksi, untuk beristirahat itu terbatas. Sehingga membuat hidupnya itu penuh dengan desakan segala macam. Sehingga yang lebih mudah dia konsultasi dengan temannya. Nah kalau barangkali temannya mengatakan sesuatu, kita kan belum tahu. Ini belum diselidiki kan oleh polisi, temannya yang mana mengatakan apa kita belum tahu. Mungkin masih perlu cari data lagi untuk kali ini gitu. Tapi memarahi anak, sekali lagi saya katakan, pola asuh. Memarahi anak tidak bisa dengan cara diomel-omelin. Udah nggak zaman gitu loh. Jadi rubahlah gitu. Agar supaya anak-anak yang sekarang ini, anak-anak sandwich itu, nah harus benar-benar mengena di hatinya bahwa ini salah, yang ini benar. Seperti itu. Oke. Lantas apa peran masyarakat dan negara untuk mencegah hal ini bisa terjadi lagi ke depannya? Kalau masyarakat itu tadi ya, kontrol sosial. Ketika misalnya orang membeli tadi racun gitu. Kan tentu dia kan diboncengin temennya tadi kan. Harusnya kan temen tanya, lo mau ngeracunin tikus yang mana? Berapa banyak? Kan pasti nanya gitu. Tapi menurut saya lagi, kenapa? Karena sekarang masyarakat itu nggak kepikiran lagi lah dengan tetangganya. Mikirin dirinya sendiri aja udah susah. Kehidupan sulit. Dan hukum harusnya yang tegas. Kalau nanti ini hukum dikatakan seperti kemarin, anak ini kan begini, anak ini begini, udah hukumannya sekian. Wah besok terjadi lagi tuh. Ya kan seperti contoh-contoh yang kita lihat sekarang kan, bahwa banyak yang dilindungi. Nah itu juga membuat hukum kita tuh nggak karuan gitu. Jadi menurut saya tolonglah berikan hukuman yang pantas pada anak ini sebagai pembelajaran dan tidak akan ditiru oleh yang lainnya. Oke, sebagai pembelajaran ya. Baik, terima kasih Prof. Cik sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Kasat sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Amin. Pemirsa, KPK resmi menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap. Komisi Yudisial menyesalkan tindakan para wakil Tuhan itu yang mencederai kehormatan dan keluhuran martabat seseorang hakim. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Iwayan Eka Marta dan Bambang Setiawan tampak mengenakan rompi oranye usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penerimaan atau janji dalam penggusuran sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok. Bukan hanya Wayan dan Bambang, juru sita Pengadilan Depok, Yohansa, serta sejumlah pihak swasta juga mengenakan rompi oranye saat keluar dari gedung KPK usai merampungkan pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara suap. Dalam OTT ini, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai 850 juta rupiah yang dibungkus dalam tas ransel dan barang bukti elektronik. KPK melakukan penahanan terhadap kelima tersangka untuk 20 hari ke depan hingga 25 Februari 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. KPK menaikkan tersangka ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka sebagai berikut. Jadi setelah melalui pemeriksaan, kemudian dilakukan ekspos pada tingkat kedeputian dan ekspos pada tingkat pimpinan dengan kecukupan 2 alat bukti dan juga keterangan yang lainnya, maka ditetapkanlah 5 orang. Itu Saudara Eka selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok, Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, kemudian Saudara YOH selaku jurusita di PN Depok, Saudara TRI selaku Direktur Utama PT KD, dan Saudari BR selaku Head Corporate Legal PT KD. Komisi Yudisial mendukung dan mengapresiasi Komisi Anti Rasuah untuk melakukan penegakan hukum dugaan kasus transaksional dalam penanganan perkara. KY menyesalkan tindakan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok yang sudah menciderai kehormatan dan keluhuran martabat seorang hakim. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dengan tegas akan menerapkan prinsip zero tolerance, yang berarti tidak ada tempat bagi pelanggaran atau penyimpangan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal pelayanan transaksional. Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung siap menegakkan kode etik dan mengambil tindakan keras dugaan perbuatan yang dilakukan oleh terduga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok juga telah mencederai amanat yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto
yang telah mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280%. KY akan menindaklanjuti perkara ini dengan berkoordinasi bersama KPK dan MA untuk pendalaman lebih lanjut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Evakuasi anak sapi di dalam sumur tua di Jombang, Jawa Timur berlangsung dramatis. Anak sapi jantan jenis limosin dengan bobot 80 kg ini masuk ke dalam sumur kering milik warga. Setelah 3 jam lamanya, sapi berhasil dievakuasi dari dalam sumur dengan selamat. Tim pemadam kebakaran Ngoro dan BPBD Jombang tiba di lokasi dengan peralatan untuk melakukan evakuasi anak sapi. Evakuasi dilakukan dengan sistem penarikan di lubang dengan lebar 120 cm ini cukup menyulitkan para petugas. Aksi pembegalan terjadi di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gerombolan bermotor melakukan aksi pembegalan terhadap 2 orang warga. Tidak hanya melukai korban, para pelaku mengambil motor korban. Aksi para pelaku terekam kamera pengawas CCTV. Usai merampas motor korban, para pelaku melarikan diri. Kurang dari 24 jam, Polres Cimahi mengamankan 12 orang pelaku. Dan para pelaku ini mayoritas adalah anak di bawah umur yang kini masih menjalani pemeriksaan. Diketahui pemirsa, para pelaku melakukan aksi penyerangan secara acak. Ya. Komika Panji Pragiwaksono menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya terkait laporan dugaan penistaan agama dalam materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea. Dalam pemeriksaan itu, Panji mengaku menerima 63 pertanyaan oleh polisi. Pemeriksaan dilakukan selama 8 jam, mulai dari pukul 10.30 hingga 18.30 petang kemarin. Penyidik Polda Metro Jaya mendalami seputar analogi Panji tentang pemilihan pemimpin atau pejabat publik, sholat syafari, serta isu lain yang menjadi bagian dari pertunjukan Mens Rea. Dalam proses klarifikasi, penyidik juga menyampaikan 4 pasal dalam KUHP baru yang dikaitkan dengan laporan tersebut. Tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Pokoknya saya ikutin aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Komika Panji Pragiwaksono memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait materi stand-up komedi Mens Rea. Sebelumnya, Panji juga telah diperiksa Baris Krim Polri terkait materi stand-up komedi yang dibawakan pada tahun 2013 lalu. Senin 2 Februari 2026. Komika Panji Pragiwaksono menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Panji diperiksa dengan 48 pertanyaan terkait materi stand-up komedi yang ditampilkan dalam sebuah pertunjukan 13 tahun lalu yang dilaporkan oleh pihak Toraja. Menurut Panji, sebelumnya ia pernah melaporkan permohonan maaf secara terbuka, namun laporan tersebut tetap dilanjutkan pihak pelapor. Haris Ashar, kuasa hukum yang mendampingi Panji, menyampaikan
Pemeriksaan di Barreskrim Polri merupakan pemeriksaan pertama terhadap Panji, meski sebelumnya sudah 2 kali dilayangkan surat pemanggilan. Keesokan harinya pada Selasa 3 Februari 2026, Panji Pragiwaksono menyambangi Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Panji dan kuasa hukumnya Haris Azhar datang untuk bersilaturahmi dan berdialog terkait hal-hal yang ramai di masyarakat belakangan ini terkait materi pertunjukan Mens Rea. Pertemuan Panji dan pihak MUI berlangsung selama lebih dari 1 jam. Panji mengaku mendapat nasihat dari pihak MUI. Ketika ada kebingungan atau ketidakjelasan atas produk pertunjukan saya, maka langkah pertama yang diambil adalah berdialog. Senang bisa punya kesempatan untuk bertemu dan menjelaskan, karena itu buat saya yang paling krusial. Sebagai seniman, ketika saya bikin karya tentu ada banyak penafsiran, tapi senimannya sendiri kan juga bisa ditanya untuk kejelasan maksud dari sebuah karya, gitu kurang lebihnya. Dan tambahan sedikit, dan dinasehatin juga tadi Panji. Betul, ada nasihat yang diberikan kepada saya, betul. Sementara itu kemarin Jumat 6 Februari 2026, Panji bersama kuasa hukumnya Haris Azhar menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik. Panji memberikan keterangan terkait laporan yang ditujukan padanya soal materi pertunjukan Mens Rea. Tertujunya pada sholat dengan perbuatan manusia, orang yang kemudian katakanlah itu sebuah pelanggaran hukum, katakan korupsi misalnya. Lalu iya juga ya, orang yang rajin sholat juga ternyata bisa korupsi. Lalu buat apalah artinya rajin sholat kalau kemudian toh pada akhirnya melakukan pelanggaran semacam itu. Nah, ini kan fokusnya pada sholat. Padahal sholat itu adalah satu kewajiban tuntutan yang orang itu kelakuannya mau seperti apapun, sholat tetap sebuah tuntutan kewajiban. Gitu loh. Baik. Tapi kalau balik ke yang laporannya hanya soal penistaan agama. Nah, tadi ada 4 pasal yang disampaikan oleh polisi, pasal 300, pasal 301, pasal 242, dan juga pasal 243. Hingga awal Januari 2026, 6 laporan diterima Polda Metro Jaya terkait dengan materi pertunjukan stand-up komedi Mens Rea yang dibawakan oleh Panji Pragiwaksono. 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat. Penanganan laporan tersebut oleh polisi digabung menjadi satu objek perkara yang sama. Ke-6 laporan materi pertunjukan Mens Rea mengenai dugaan penghasutan dan penghinaan agama. Pihak kepolisian pun telah meminta keterangan pelapor dan sejumlah saksi. Tim TV One mengabarkan. Bangunan pengolahan plastik di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat sore kemarin terbakar hebat. Kobaran api besar dan asap pekat membumbung tinggi tampak muncul dari tempat pengolahan plastik di Jalan Cibelerang, Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan, Ciparai. Hebatnya kobaran api kepulan asap hitam tampak jelas terlihat dari jarak radius belasan kilometer sehingga mencuri perhatian warga. Titik api diduga berasal dari bagian belakang bangunan tempat penyimpanan material mudah terbakar yang bertumpuk. Api yang besar mengakibatkan bangunan pengolahan ini kemudian ambruk. Besarnya material plastik yang terbakar membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan khusus dan juga waktu yang cukup lama. Belasan unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran ini berhasil dipadamkan setelah dilakukan penanganan selama 8 jam. Penanganan selesai pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran hebat ini, sementara kerugian material ini ditaksir masih harus dilakukan penghitungan.
Kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia Malam pemirsa. Timnas Indonesia sementara unggul atas Iran dalam final Piala Asia Futsal 2026. Dan kita akan langsung memantau bagaimana suasana terkini di lokasi. Kami ajak Anda pemirsa untuk memantaunya bersama rekan kami yang sudah ada di Senayan, Jakarta. Ada Hafsa Syafira. Selamat malam Hafsa, bagaimana situasi di sana malam hari ini? Ya, selamat malam Vera dan juga pemirsa. Untuk sementara waktu Indonesia unggul dengan poin 3-1 yang mana tadi poin tersebut berhasil dicetak oleh Israr Megantara. Ini sebanyak 2 kali ia mencetak gol di mana ia selaku pivot, kemudian juga dicetak oleh Reza Gunawan selaku flank. Dan tentunya ini membuka harapan bagi Indonesia untuk kemudian bisa memperebutkan juara atas perebutan piala untuk Futsal 2026 yang mana pada malam ini melawan Iran. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana kemudian antusias dari para supporter Indonesia kali ini sangat banyak sekali kemudian potensi-potensi Indonesia untuk bisa menang. Ini kami sudah bersama dengan salah satu supporter. Ada Mas Asri, selamat malam Mas. Selamat malam. Dan juga Mas Hari, selamat malam Mas Hari. Malam juga. Oke, Mas Asri dan juga Mas Hari melihat Indonesia unggul untuk sementara waktu 3-1. Ini luar biasa sekali. Gimana ini dari pendapatnya Mas? Iya, pendapat saya alhamdulillah luar biasa Indonesia ini untuk sementara ini skor 3-1. Mudah-mudahan Indonesia sampai di babak terakhir dia mendapatkan juara 1 Asia 2026 ini. 2026. Ya. Oke, untuk Mas Hari mungkin boleh sedikit pendapat ini melihat Indonesia udah lebih unggul untuk sementara waktu. Walaupun permainan masih terus berada begitu ya. Itu bagaimana? Ya, alhamdulillah ya, bersyukur bisa di titik ini ya, bisa 3-1. Yang sebelumnya lawan Jepang juga ngos-ngosan lihatnya, dan hasilnya sekarang juga memuaskan, alhamdulillah. Luar biasa banget. Kalau Mas Asri dan juga Mas Hari melihat ini bagaimana kemudian perkembangan pemain selama musim 2026 ini melihatnya bagaimana? Melihat dari Indonesia ini, Indonesia semakin maju ke depannya insya Allah. Ya, masih maju. Terus terkait bagaimana kemudian cara mereka bermain selama pertandingan kemarin, mungkin Mas Hari boleh dikomentarkan sedikit nih. Ya, untuk kemarin pas lawan Jepang hasilnya memang agak sulit, tapi bisa berjuang ya untuk tim kita Indonesia. Itu juga bagus banget hasilnya. Boleh tebak skor nih terakhir. Kalau sekarang 3-1, mungkin perkiraannya terakhir akan berapa nih? Untuk menambah lagi, Indonesia akan menambah golnya lagi, insya Allah. Masih menambah lagi. Masih bisa percaya diri. 5. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya. Pemirsa, kita tadi sudah mendengar bagaimana antusias dan juga optimis serta rasa bangga tentunya dari supporter Indonesia yang saat ini melihat langsung di Indonesia Arena dalam pertandingan Indonesia melawan Iran. Dan tentu ini menjadi salah satu seperti pintu kesempatan begitu untuk melihat kemudian Indonesia dapat juara di perebutan Piala Futsal 2026 melawan Raja Asia yakni Iran. Demikian untuk sementara, Vena dan juga pemirsa informasi yang bisa kami sampaikan. Untuk update nanti kami akan terus kabarkan kepada Anda. Baik, terima kasih Hafsa Syafira langsung dari Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Kita bahas mengenai performa dari Timnas yang saat ini juga masih terus berlanjut. Sudah bersama saya ini kembali ya Coach Hendra, pengamat futsal. Coach, ini kalau kita lihat Timnas Indonesia sejauh ini unggul ya 3-1 atas Iran. Walaupun di awal ini sempat tertinggal 1-0 atas Iran. Seperti apa Anda melihat permainan Timnas Indonesia? Ya, ini perpaduan antara sebuah taktikal atau strategi dari Coach Hector Soto, di mana mereka meminta ke bawahnya untuk melakukan high pressing langsung di daerah pertahanan Iran, dan itu memaksa Iran untuk tidak cepat masuk ke daerah Indonesia. Artinya mereka berusaha untuk melepas dari pressing tersebut. Dan itu berhasilnya, Mbak. Tapi kemudian ketika sebuah gol terjadi, kita lihat bahwa tidak ada lagi kepanikan, tenang, tapi mereka percaya diri bahwa ini bisa kita atasi. Kemudian melalui sebuah counter cepat kita bisa menjadikan 3 gol. Sangat efektif. 3 gol, 3 kesempatan dan 3 gol. Artinya ini sebuah efektivitas yang tinggi. Namun kita lihat bahwa di menit terakhir, ya sekitar 4 menit terakhir ini kita lihat Indonesia agak tertekan. Nah, itu kan harus di-reorganize lagi agar kita lepas dari tekanan. Oke, ini saya baru dapat informasi nih kalau ternyata Indonesia kebobolan. Sekarang skornya 3-2 begitu. Kalau Anda melihat dari awal permainan di babak pertama, bagaimana performa Timnas Indonesia? Ya, sebenarnya di babak pertama kita masih bisa mengatasi permainan dari Iran ya. Kita bisa
menahan mereka. Tapi kita lihat memang tadi di 5 menit terakhir itu Iran semakin intensitas untuk menekan Indonesia. Dan seperti semakin dekat ke daerah circle dan itu memberikan kesempatan atau peluang lebih besar kepada Iran untuk memetik sebuah gol, Mbak Vena. Tapi kalau kita lihat di awal ini penalti dari Iran sempat gagal mampu kemudian ditangkis oleh timnas. Iya, kalau penalti memang kita itu harus ada 50-50. Kiper juga punya peluang. Tapi ketika kiper di pertahanan digempur terus dari sebagai sisi, akhirnya akan ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Iran sehingga gol kedua bisa terjadi, Pak Vena. Tadi Anda mengatakan bahwa permainan timnas Indonesia hari ini tenang dan juga percaya diri. Konsistenkah sampai sejauh ini? Ya, sejauh ini sampai skor 3-1 tidak konsisten. Tapi kemudian di 5 menit terakhir tadi kita lihat pertahanan kita agak tertekan ya, Mbak. Sehingga dari jarak 5-6 meter Iran bisa melakukan manuver dan itu bisa memberikan ruang gol yang lebih besar lagi. Semakin dekat ke gawang semakin besar possibility untuk gol, Mbak. Oke. Kalau kita juga melihat pertandingan sebelumnya, Coach, melawan Jepang, perbedaannya apa, Coach? Ya, Iran lebih agresifnya lebih tinggi ya, Mbak. Mereka sangat memberikan intimidasi atau determinasi yang tinggi pada pertahanan kita sehingga ruang-ruang kosong yang ditinggalkan atau yang membuat kita unbalance itu bisa dimanfaatkan oleh pemain Iran. Oke, karena kita tahu Iran ini adalah Raja Asia begitu. Tapi melihat performa timnas sejauh ini mampu kemudian mengimbangi bahkan melampaui sejauh ini ya, Coach? Ya, sejauh ini sampai game berlangsung di babak pertama kita bisa mengimbangi. Tapi memang penguasaan bola atau itu lebih banyak pada Iran. Kita memberikan kesempatan ketika kita counter atau mencuri-curi peluang. Selama kita masih bisa menjaga ritme, menjaga pertahanan dan organisasi yang rapi, Mbak, saya rasa bisa diatasi. Oke, ritme adalah kunci agar pertandingan sampai selesai bisa membuahkan hasil yang kita nantikan tentunya. Tapi Coach, kalau kita bicara soal taktik ya dari permainan timnas Indonesia hari ini, seperti apa taktiknya? Ya, kita lihat Hector Soto dari awal sudah mengembangkan untuk high pressing. Untuk langsung press di daerah pertahanan lawan. Itu yang sepertinya akan berhasil. Tapi lama-lama Iran juga menemukan anti teorinya bahwa kita harus lebih cepat lagi untuk tidak menahan bola terlalu lama. Artinya ketika kita di pressing, bola harus bergulir cepat agar pertahanan yang tadi melalui pressing itu bisa dibongkar, Pak. Dan itu sudah sejauh ini kelihatan sudah mulai berhasil. Terlihat dari ancaman-ancaman yang sudah mulai datang ke gawang Indonesia, termasuk gol yang kedua tadi. Dan ini taktik yang tepat untuk digunakan dalam pertandingan melawan Raja Asia malam ini. Iya, saya rasa itu. Kalau kita membiarkan mereka, kita tidak melakukan high pressing atau menunggu di gawang, itu sama aja kita menunggu untuk dibombardir. Lebih baik kita lawan mereka, paksa mereka untuk pressing mereka, paksa mereka untuk melakukan kesalahan-kesalahan dan itu dimanfaatkan. Oke. Kalau kita juga bicara soal mental dari para pemain, mentalnya seperti apa menurut Coach? Luar biasa, Mbak. Mereka sangat percaya diri ketika mereka sudah melewati fase grup yang berat dengan Korea, Kyrgyzstan, Irak, mereka mengalahkan Vietnam, kemudian mengalahkan Jepang. Saya rasa masalah mental tidak ada masalah, Pak. Mereka sangat kuat, bisa mengatasi tekanan-tekanan yang ada di lapangan. Oke, tapi kalau kita melihat babak pertama ini bola-bola dari Iran nih lumayan sulit ya. Bola mati dari Iran ini lumayan sulit ya untuk kemudian ditaklukkan. Iya, karena kita tahu jangkauan syuting mereka itu keras, mereka bisa syuting dari jarak 15 meter ke bawah itu dengan penuh power. Yang itu kita hindari fault yang terjadi di daerah pertahanan sini. Tapi mau tak mau terus diambil, Mbak. Kalau kita ambil, kita biarkan, wah itu lebih bahaya lagi. Jadi memang beberapa kali keputusan untuk mengambil void itu tepat sekali, tidak ada masalah. Oke, tapi kalau Anda melihat permainan timnas Indonesia sejauh ini, catatan apa ini yang mungkin kemudian bisa ditingkatkan untuk bisa menahan Iran? Ya, kalau kita bicara tentang timnas, kemudian kita mengamati dalam level yang tinggi, tentu kita lihat hasil ya, Mbak. Kita melihat hasil, menang atau kalah, gagal atau berhasil. Tapi dari timnas kita yang menunjukkan tren yang naik itu sebuah capaian, sebuah hasil yang bagus. Ketika kita bisa bermain di final melawan Iran, yang selama ini kita hanya menonton Iran bermain di final, kalau kita langsung berbareng mereka, itu sebuah capaian luar biasa. Dan walaupun dalam beberapa hal kita masih ketinggalan seperti power mereka kuat semacam, tapi dari permainan yang kita miliki unggul berupa kecepatan, akselerasi yang pendek, itu bisa kita ambil, Pak. Oke. Satu pemain, Brian Ing, kena kartu kuning. Ini bisa berpengaruh nggak nanti? Iya, ini pertandingan final. Jadi Brian Ing mengambil keputusan yang sangat tepat di waktu yang cepat. Jadi dia tidak punya waktu lagi untuk
ambil enggak, atau kita biarin, lebih bahaya. Jadi keputusan dia untuk mengambil yang cepat adalah sesuatu yang tepat, Mbak. Dan itu apapun risiko harus diambil. Tidak ada masalah dari saya itu. Oke, Ya. kalau kita melihat performa timnas Indonesia sejauh ini, apakah kemudian bisa disejajarkan dengan elit futsal Asia lainnya? Ya, kalau kita lihat dari historinya, yang Iran 13 kali juara Asia, 15 kali final, kemudian Jepang yang 2 kali juara Asia, mungkin kita belum. Tapi kita dengan proses yang seperti ini, kita bisa mendekati mereka, Mbak. Bisa di level 4 besar. Karena kita lihat kita sudah mengalahkan Thailand, yang biasanya Thailand ada di situ. Sekarang kita lihat Thailand pun tidak bisa. Tapi memang kita belum sangat stabil di situ, tapi kita sudah mendekat ke sana, Mbak. Dan itu tinggal selangkah lagi, saya rasa bisa dia ke sana. Menurut Coach, babak kedua ini nanti akan seperti apa, Coach? Aduh, ini pertandingan yang rumit. Kita seperti diuji ya psikologi kita ya, bahwa ini final, ini tidak sendiri kita menang, tapi memang akan semakin butuh effort yang keras, Mbak. Yeah. Baik dalam hal defense maupun offense. Yang ada terutama adalah menghindari kesalahan kecil di daerah pertahanan dan memanfaatkan peluang-peluang kecil yang kita dapat di daerah pertahanan lawan. Itu akan menjadi kunci nantinya. Oke, Ya. tentu kita berikan dukungan yang terbaik dan juga doa yang terbaik untuk para timnas. Ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan kemenangan yang sudah dinantikan. Terima kasih Coach Makasih, Hendra Mbak sudah Fena. bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Malam sehat selalu. Terima kasih banyak, terima kasih. Dan pemirsa, pembahasan kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Windy Wellingtonia, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Doa yang terbaik untuk para timnas. Ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan kemenangan yang sudah dinantikan. Terima kasih Coach Makasih, Hendra Mbak sudah Fena. bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Malam sehat selalu. Terima kasih banyak, terima kasih. Dan pemirsa, pembahasan kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Windy Wellingtonia, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.